ya, khususnya kelas 3 IPA kali ini, kita coba dulu bahas mengenai medan listrik atau E. Medan listrik itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik atau gaya listrik. Itu boleh, ya. Atau boleh juga nanti daerah yang masih ada gaya listrik akibat muatan listrik itu sendiri gitu. Dan ingat nantinya bahwa medan listrik itu adalah vektor. Artinya, di samping dia punya nilai, dia juga punya arah. Nanti arahnya, kalau dia positif, medan listriknya akan menjauh ya, menjauh yang positif, sedangkan yang negatif dia akan menuju muatan itu gitu ya, seperti gambar ini. Secara matematis, medan listrik itu dirumuskan dengan E sama dengan F per I, seperti yang tadi udah Abang bilangkan. Di mana kita ingat F itu sama dengan apa? K Q per R kuadrat. Sehingga boleh juga dirumuskan E sama dengan K Q per R kuadrat. Itu dia. Di mana nantinya ini K itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q-nya adalah muatan satuan kolom R. Jarak titik kemuatan dan E adalah medan listrik. Satuan Newton per meter. Jelas ya? Ingat. Dia adalah vektor. Contoh begini ya. Contoh begini. Contoh sedikit. Misalkan ada Abang taruhkan di sini QA. Kalau positif di sini. Nah, kalau tanya di sini kemana kan medan A? Inilah dia medan A. Dia akan menjauh. Setiap titik yang ditanya, dia akan menjauh. Tanya di sini misalkan, kemana kan medannya? Sini dia. A. R-nya yang mana? Kalau sini ya inilah R-nya nanti kan. Kalau sini adalah nanti R-nya kira-kira gitu. Bisa ya? Nah, kalau misalkan di sini ada QB misalkan negatif. Ditanya sembarang titik, misalkan di sinilah. EB-nya kemana? Ke sana lah. Di titik ini. Ini nanti EB-nya. R yang mana? Jarak B ke titik tersebut. Kira-kira gitu. Jelas ya? Kalau tidak jelas boleh ditanya di kolom komentar. Oke, kita coba bahas soal ini. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik P yang berjarak 20 cm dari muatan Q. Q-nya adalah minus 5 mikrokulom. Ingat, mikro itu 10 pangkat minus 6 ya. Jadi misalkan begini. Soal ini langsung aja kita jawab. Ini gampang sekali. Coba kita jawab. Gampang ini. Jadi ada Q di sini katanya. Sebesar itu 5 mikrokulom atau 5 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Dan ingat, ini minus ya. Oke. Katakanlah ini titiknya. Titik P. Ini titik P misalkan. Oke, titik P. Jaraknya katanya berapa tadi nih? Jaraknya ini adalah R 20 cm atau kubah meter 20 kali 10 pangkat minus 1 meter. Oke. Ditanya, berapalah medannya di P gitu. Oke, berapalah medannya di P. Ingat, arahnya karena ini negatif, maka dia akan menuju muatan itu gitu. Maka boleh kita taruhkan di sini, ke sinilah nanti I-nya. Oke, gampang ya. Di mana besarnya nanti langsung aja kita tulis di sini bahwa E itu sama dengan tadi rumusnya adalah K Q per R kuadrat. Masukkan nilai K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9. Q-nya tadi 5 kali 10 pangkat minus 6. R-nya ini 2 kali 10 pangkat minus 1. Langsung kita kuadratkan ini biar cepat. Berarti 4 ya. 4, 10 pangkat minus 1 kuadrat. 10 pangkat minus 2 gitu. Maka 9 dikali 5. Itu 45 ya. 45 ini. 45 dibagi 4 ya. Ini minus 2 ke sini minus 4. Operasikan ke 9 10 pangkat 5.
Maka 45 dibagi 4, itu berapa hasilnya? Itu kalau tidak salah 11 ya. 11,25 ya. Iya, 1/425. Ini dia. Satuannya ingat, Newton per Coulomb. Itu dia. Jelas ya, gampang ya. Jadi negatifnya kok nggak dimasukkan, Bang? Tadi kan kita negatif. Ingat, positif negatifnya hanya untuk menentukan arah medan di titik yang ditanya. Abang ulangi. Lambang negatif positifnya itu hanya menentukan kemana nanti arah medan di titik yang ditanya. Itu dia. Contoh, sekiranya positif kian ini, maka medannya ke sana gitu. Jelas ya? Oke, kita coba lanjut soal selanjutnya. Ini dia. Dua muatan listrik terpisah 10 cm katanya. Masing-masing muatan Q1 minus 25 dan Q2 50 mikrokulum ya. Jika di antara kedua muatan tersebut titik P diletakkan sebuah elektron, ingat elektron, dengan jarak 2 cm dari Q1, maka tentukan A, kuat medan listrik di P, B, percepatan awal sesaat setelah ditempatkan di titik. Oke. Coba kita kerjakan dulu yang A, kita jawab ya. Ini gampang ini. Coba kita jawab, ini yang A. Tadi katanya Q1-nya negatif ya. Ini Q1 negatif ini sama dengan langsung sini gampang tuliskan minus 25 ya. Minus 25 mikrokulum ya. Mikrokulum. Nanti kita berarti minus 6 nantinya. Ada Q2 di sini. Q2 ya. Sebesar 50 mikrokulum. Oke, ini positif ya. Positif. Terpisah pada jarak 10 cm tadi ini, terpisah pada jarak 10 cm berarti jaraknya ke sini itu 10 pangkat minus 1 meter. Kita rubah ke meter lagi. Baru di antara muatan itu ada titik P katanya dan jaraknya 2 cm dari Q1. Berarti di sinilah kira-kira titik P ya. Oke, di sini ada titik P. Oke, berapa jaraknya ini? 2 cm berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Artinya apa? Artinya ini kan ke sini berapa lagi? 10 dikurang 2 berarti tinggal 8 cm atau 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, kalau dapat itu udah gampang ya. Ditanya, berapalah kuat medan listrik di titik P? Berapalah kuat medan di P ini? Ditanya, berapalah E di P ini? Berapalah E di P? Bukan energi potensial, tapi medan listrik di titik P. Kita tentukan dulu arah-arahnya. Ini kan kesatunya kan negatif ya. Maka nanti E-nya di sini akan menuju ini gitu. Sorry ya. Kecil dia. E1. Oke, ini dia. Q2 pun positif. Berarti menjauhi Q2. Berarti ke kiri juga. Nanti dia. Maka Bang taruhkan di sini. Ini nanti E2. Oke, 2. Artinya apa? Cari E1, cari E2, jumlahkan. Itulah nanti E di P. Cocok ya? Maka kita jawab. Yang pertama, kita cari dulu E1-nya. Tadi rumusnya apa? K Q1 berapa tadi? R1 kita taruhkan di sini ya, kuadrat. Oke, masukkan. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya. Q1-nya tadi 25 kali 10 pangkat minus minus 6. Kita bagi dengan R kuadrat. Kuadratkan ini langsung 4 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat berarti minus 4. Ini dia. Jadi sekarang gini, 9 dikali 25 dibagi 4
Kalau kita hitung nanti itu adalah 56,25. Abang kalkulatorkan di sini ya, bercepat. Oke. Ini 10 pangkat minus 4 minus 2. Berarti 10 pangkat tuh 10 pangkat 7 ya. Oke, pangkat 7 Newton per Coulomb, itu dia. Jelas ya? Itulah E1. Cari lagi E2. E2 sama dengan, ya udah kita masukkan aja di sini, K dikali Q2 dibagi dengan R2 kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Q2-nya tadi itu 50 ya. Berarti 50 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R kuadrat. 8 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Berarti 64 kali 10 pangkat minus 4. Itu dia. 9 dikali 50 dibagi 64. Berapa itu? Iya, kalkulatorkan di situ ya. Abang kalkulatorkan di sini. Iya, dapat hasilnya sekitar 7,03 dikali 10 pangkat 7 ini. Sudah agak ribut ya. Oke, maka udah dapat E1-nya, dapat E2-nya, tinggal maka di sini kita tinggal maka E di P itu sama dengan E1 ditambah E2. Itu dia ya. E1 ditambah E2. Kenapa ditambah? Karena arah vektornya sama-sama ke kiri tadi di sini ya. Tinggal kita masukkan 56,25 kali 10 pangkat 7 tambah 7,03 kali 10 pangkat 7, hasilnya berapa itu? Sekitar 63 ya, 63,28. Oke, 63,28 kali 10 pangkat 7. Itu dia. Itulah energi, itulah medan listrik di titik P. Itu dia. Jelas? Oke, sekali lagi kalau ada kurang jelas komen boleh di bawah di komen biar abang jawab nantinya. Oke, yang kedua, pertanyaan B, berapalah percepatan awal elektron sesaat setelah ditempatkan di titik? Oke. Untuk jawaban B abang hapus dulu ini, biar kita tulis kata di bawah. Oke, kita ulang lagi. Yang B kita jawab dulu ya. Sekarang kita jawab yang B ini. Oke. Percepatan awal. Jadi tadi ini Q1 ya, ini Q1. Oke. Ini Q2 tadi ya. Oke, ini Q2. Di sini tadi 25 mikrocoulomb. Ini minus, ini tadi 50 mikrocoulomb ya kan? Ini terpisah pada jarak tadi 10 cm ya. Ada titik P di sini. Jadi ada di sini P itu adalah elektron ya. Di titik P itu adalah elektron tadi. Elektron itu muatannya berapa? Oke, 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ini harus luar kapulen ya. Luar kapulen, luar kepala ya. Bukan, di dalam kepala ya sudah ya. Ingat, elektron itu adalah muatannya negatif dia ya. Negatif. Jadi P itu adalah negatif nanti ya. Negatif di sini. Negatif. Jadi elektron itu muatan negatif. Ingat tadi jaraknya di sini adalah berapa tadi? 2 cm. Ini berapa? 8 cm. Oke. Yang pertama, kan ditanya percepatan. Kita mainkan nanti hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Dengan catatan nanti ingat, massa elektron itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat minus 31. Ini siapa yang nimbang? Jangan tanya siapa yang nimbang ini ya. Itu udah dihitung dia. Pertanyaan konyol itu juga ditanya berapa. Dari mana kita nimbang ini ya? Ditimbang lagi pakai kilo ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kita tentukanlah kemanakah arah gaya di setiap akibat Q1 dan Q2-nya nantinya. Yang pertama,
Kalau kita perhatikan akibat Q1, kan ini negatif, berarti tolak menolak ya. Tolak menolak, ingat muatan yang sejenis, gayanya tolak menolak, berlainan jenis tarik menarik. Kan negatif dengan negatif, maka kesinilah nanti ini F1-nya ya. Ini Q2-nya positif, E-nya negatif, berarti tarik menarik. Ini nanti ya, berarti nanti F2-nya pun ke sana. Oke, cari F1, cari F2, jumlahkan, itulah nanti sama dengan M dikali A. Oke, maka kita hitung lagi. F1 sama dengan ini, F1 sama dengan, langsung aja kita hitung K dikali Q1 dikali Q2. Q2-nya kebetulan elektron dibagi dengan R kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan 9 dikali 10 pangkat 9, ini Q1-nya tadi 25 dikali 10 pangkat minus 6, elektronnya tadi 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Oke, dibagi dengan ini, dibagi dengan langsung aja kontratkan ya, berarti 4, 10 pangkat minus 4. Oke, sebenarnya kan ini tadi kan E kan, tinggal kalikan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ngerti? Tadi kan ini E ya, biar nggak usah kita hitung. Oke, jadi kan ini tadi udah kita cari tadi ini kan. Ini itulah E-nya tadi kan. Jadi tinggal kalikan ini. Maka hasilnya nanti adalah berapa? 90 dikali 10 pangkat minus 12. Satunya Newton. Oke. Ini E tadi kan? Ini tadi, jangan bingung ya. Ini E tadi gitu ya. E satunya ini ya. Sama lah berarti. Maka F2 nanti sama, ya udah langsung aja kita gunakan ini. E2 dikali E. Boleh ya? Sama caranya. E2-nya tadi berapa? E2-nya itu 7,03 ya. Ini tadi 7,03 dikali 10 pangkat 7 ini ya. Oke. Ini tadi kali dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Itu muatan elektron. Oke. 7,03 dikali 1,6 itu hasilnya itu 11,25. Oke, udah abang hitung sih sebenarnya. Ini dikali 10 pangkat minus 12. Oke. Maka inilah F1, inilah F2, iya kan? Maka kita taruh di sini lagi. Sigma F sama dengan M dikali A. Ini dia. Sigma F-nya tadi ini jumlahkan ini tadi F-nya kan F1 tambah F2 gitu. Abang taruhkan di sini F1 tambah F2. Oke. Sama dengan M dikali A. Masukkan nilainya 90 tambah 11,25. Ini 101,25 nih. 101,25. Kalau ini kalkulatorkan aja nih ya, ini 90 tambah 11,25. Oke. Dikali 10 pangkat minus 12 sama dengan M-nya tadi berapa M-nya? M-nya ini tadi di atas ini ya, ini di atas, ini 9 ini kali 10 minus 31, tinggallah kali 10 pangkat minus 31 dikali dengan A. Maka kita bagikanlah, maka A-nya nanti dapat, berarti ini tinggal bagikan ini ya. Dapat nanti 11,25 kali 10 pangkat 19 meter per sekon. Itulah nanti besar daripada percepatan ketika ditempatkan di titik P. Ini dia. Jadi kita unggah ke sini ya. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, semoga dapat dipahami ini.